Halo sahabat Daily Movies, bagaimana kabarnya? Masih bersama saya Aan Boy. Tanpa banyak bacot di awal, karena saya ingin cepat-cepat merangkum sebuah film yang sangat beradrenalin ini, berjudul Black Lotus tahun 2023, di mana film ini menceritakan tentang seorang mantan pasukan khusus yang sudah menjadi pengangguran, tapi ia kembali beraksi menantang maut tatkala temannya meminta pertolongan untuk menyelamatkan putrinya yang terancam koid di tangan penjahat. Seperti apa adrenalinnya? Let's go! Cerita diawali dengan Seniwati yang sedang melakukan persiapan untuk melaksanakan pentas di panggung sandiwara, namun pelatihan itu harus terhenti karena tiba-tiba sekelompok pria bertopeng tak dikenal datang menyerang. Usut punya usut, ternyata gerombolan pria tersebut datang menyandera para pementas dan meminta uang sebesar 300 juta dolar sebagai uang tebusan. Dan untuk meyakinkan kalau mereka adalah perampok profesional, ditampilkanlah sebuah aksi mencekam yang disiarkan secara langsung di channel YouTube ID Movies. Right, let's rock and roll. Probably all wondering. Come. Charlie in position. Copy. Still in position. Radical. Enemy in sight. It's all about money. One last time. This Breno. Melihat salah satu sandera ditembak, seorang polisi bertindak gegabah tanpa memperhatikan instruksi komandan yang membuat rekan-rekan lainnya juga menyerang para pria bertopeng. Dan inilah yang terjadi. Screw them. If you're an auto soldier. Oh, shit. Damn. What's wrong? Down! Medic! Aksi heroik para petugas kepolisian berhasil membuat para pria bertopeng tersebut modar tanpa sisa. Namun ternyata insiden tersebut juga membuat John sang komandan juga ikut tertembak. Kejadian itu menyisakan luka yang mendalam bagi Matteo, sekaligus merupakan sahabat John, dan karena ketidakpatuhannya hingga membuat John meninggal. Singkat cerita, 5 tahun sudah berlalu. Matteo kini beralih profesi menjadi tukang kayu. Tetapi ia belum mampu move on dari kematian sahabatnya yang disebabkan kecerobohannya. Hingga tepat setelah gajian, Matteo memutuskan untuk menemui istri dan anaknya John untuk memberitahukan bahwa kematian John bermula dari kesalahannya. Sesampainya di rumah John, Matteo disambut hangat oleh Helena, mantan istri John, yang ternyata sudah menikah dengan seorang laki-laki bernama Paul. Tampak pula gadis kecil bernama Anggi, hasil buah cinta antara John dan Helena. Did he like broccoli? Niat hati memberitahukan kejadian sebenarnya tentang kematian John agar menjadi lebih tenang, namun hal itu justru membuat Helena marah. Tidak mau keadaan semakin kacau, Matteo bergegas pergi meninggalkan Helena. Namun langkahnya dicegah oleh Helena dan justru mempersilahkan Matteo untuk tinggal sementara di rumah Helena karena Helena tahu Matteo tidak ada tempat tinggal. Sorry. My fault. John died. No, stop. Don't get to come here. Not after I moved on and make... Matteo, an extra room, so come back inside. Di sisi lain diperlihatkan dua agen Interpol bernama Fisher dan Brazel yang telah berhasil menangkap beberapa penjahat kelas teri yang membawa barang ilegal sejenis narkoboy. Namun tanpa disadari terdapat pria botak yang telah memata-matai mereka. Come on your feet. Scene berganti memperlihatkan keadaan di kantor Paul. Tampak ia kedatangan tamu yang mengadu karena kehilangan uang sebesar 15 juta dolar di akunnya. Pria tersebut bernama Gabriel Saban. Fuck happened to my 50 million euros then? Oh.
For your information, Gabriel adalah penjahat kelas kakap yang bahkan 1000 pemuda amatir tidak akan sanggup menangkapnya. Karena kekuasaannya itulah Gabriel mengancam Paul jika besok uangnya tidak kembali, maka yang akan menanggung akibatnya adalah keluarganya. Entah apa jabatan dan pekerjaan Paul sehingga ia harus bertanggung jawab jika ada yang kehilangan uang. I'll get it fixed by tomorrow. Hari-hari dilalui Matteo dengan gundah gulana karena masih terngiang-ngiang dengan sahabatnya John. Untuk mengatasi perasaannya tersebut, Matteo memutuskan menyibukkan diri dengan membuat kerajinan tangan agar pikirannya tidak selalu terbayang dengan kisah klasik dengan sahabatnya itu. Hey. Melihat kesedihan Matteo yang masih mendalam, Helena memutuskan untuk mengajak Matteo bersama putrinya untuk jalan-jalan menikmati indahnya kota. Dan kini Matteo tampak sudah bisa tersenyum kembali. Sementara di sisi lain, Paul yang berniat meminta maaf karena belum bisa mengatasi uang Gabriel yang hilang malah diceramahi. Mafia kelas kakap tak menerima permintaan maaf. Gabriel, I can fix this. I just need... You'd have my money today. Want to know where the fuck my money is that you're supposed to be watching your fucking throat? Come with me. Ternyata ancaman Gabriel tidak main-main. Karena di tengah kebahagiaan Anggi, Helena dan Matteo tiba-tiba ya, mereka menculik Anggi. Mengetahui Anggi diculik, Matteo berusaha mengejar dengan sepeda ontel. Berbekal pelatihan kemiliteran, mudah saja bagi Matteo untuk mengejar penjahat kelas teri tersebut. Saat Matteo kembali sadar kalau dirinya sudah berada di rumah sakit, di sana sudah ada Paul, Helena, dan 2 agen Interpol. Lalu berhasil menginterogasi Matteo tentang hubungannya dengan kejadian ini. Apalagi ternyata identitas Matteo sama sekali tidak diketahui hingga data-data di Dukcapil pun sama sekali tidak mencatat tentang Matteo. Dari situ pula diketahui kalau Gabriel dan pengawalnya masuk dalam mafia Consociation, yaitu sekelompok mafia internasional yang saling melindungi satu sama lain. Consociation. What's the Consociation? An international alliance of extortionists. I don't know these guys. Singkat cerita, berbekal senjata peninggalan John, Matteo mulai mempersiapkan diri untuk menghadapi sang mafia Gabriel Saban. Mengetahui hal itu, Paul melarangnya dan mulai mengoceh tentang siapa sebenarnya yang akan dihadapinya. Dari ocehan Paul tersebut, membuat Matteo curiga kenapa Paul bisa mengetahui lebih detail tentang Gabriel. Ternyata penculikan Anggi adalah buntut ulah dari Paul sendiri yang telah mencuri uang Gabriel Saban. Setelah mengetahui semuanya, Matteo meminta Paul untuk menelpon Gabriel dan menukar uang yang telah dicuri dengan Anggi. 15 million euros. I'm sure you can understand my hesitation, Paul. I'll dad you back, Gabriel. I'll do whatever it takes. Bring it to me. Okay. Singkat cerita, Paul yang sudah berada di lokasi yang sudah ditentukan malah dikepung oleh anak buah Gabriel. Ternyata di sana ia tidak melihat Anggi. Benar kata orang bahwasanya mafia selalu licik. Dan terlihat salah satu anak buah Gabriel, kita sebut saja si Botak, semeringah karena merasa sudah menang. Mengetahui dirinya tidak bisa berbuat apa-apa karena sudah dikepung, dengan berat Matteo memberikan tas yang berisi uang kepada si Botak. Namun ternyata In the next life, Fox.
Setelah yang tersisa hanya si botak, Matteo langsung membawanya ke sebuah gudang untuk diinterogasi. Tampak dengan sedikit siksaan, dengan mudah Matteo mendapatkan lokasi Anggi berada. I ask once. Where's the girl? The red light. The red light district. Look how strong it made me. Tanpa menunggu lama-lama, Matteo langsung bergegas untuk menyelamatkan Anggi yang ternyata berada di sebuah klub malam milik Gabriel yang berlokasi di Red Light District. Sementara di sisi lain, terlihat si Gondrong yang juga anak buah Gabriel menyatroni rumah Helena. Ternyata di sana sudah ada Fisher yang telah bertamu duluan dan inilah yang terjadi. Mr. Woodley? Can you come down here, please? Ya, berhasil membuat lari tunggang langgang. Helena bergegas menghampiri Fisher yang terluka parah dan menutup lukanya. Sementara Paul yang tidak berkeperimanusiaan malah berniat kabur dengan uang yang sudah dibawanya tanpa memperdulikan Fisher. I'm sorry. Ibarat kata pepatah, siapa yang menanam, ia yang menuai. Paul terkena batunya setelah di dalam mobil ia disambut si Gondrong. Both of us, man. Saat setelah ambulan datang menjemput Fisher, tiba-tiba Brazel yang sudah tiba di tempat Helena mendapatkan telepon dari Matteo yang memberitahu lokasi Anggi di Skap. Yes? Angie's at the Club Bernard. Kemudian kisah akan berfokus terhadap Matteo yang sudah sampai di sebuah klub malam tersebut. Dan kalian pasti tahu sambutan apa yang Matteo dapatkan hari ini tentunya bukan sambutan ramah tamah atau ramah baik, melainkan Brazel yang menyusul di belakang Matteo juga langsung ikut nimbrung dalam sebuah pertempuran tersebut dan inilah yang terjadi. To leave now. Come on, go. Come on. Mengetahui Gabriel beraninya hanya cuman sembunyi di balik ketiak pengawalnya, langsung kabur tunggang langgang membawa Anggi pergi. Sementara itu, kedua pengawalnya si Gondrong dan si Botak bertugas menghabisi Matteo dan Brazel. You good? Where are you taking me? Shut up. Meskipun awalnya sempat terpojok dan menerima beberapa bogem mentah serta tusukan, namun akhirnya Matteo dan Brazel mampu bangkit dan film pun ditutup dengan adegan Matteo berhasil mengejar Gabriel dan Just give me the girl, and I'll let you walk away. tamat. Matteo! Are you okay? Yeah. Bagaimana sahabat ID Movies? Filmnya cukup mengadrenalinkan bukan? Saya berharap kalian semua terhibur tentunya. Pesan dan kesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah jangan pernah kita mengambil sesuatu hal yang bukan hak kita, karena kita tidak pernah tahu bahaya apa yang akan terjadi selanjutnya. Nasihat ini bukan cuma berlaku buat pencuri macam Paul Belaka, bisa juga buat politisi. Jangan sampai merampok rakyat kalian seperti yang terjadi di negeri Wakanda. Apalagi dirampok buat bansos. Ups.
Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Saya mewakili para kebenaran memohon maaf atas para kesalahan. Dan terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komentarnya sebagai uang parkir. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.